maka si makmum bergegas atau bersegera untuk berdiri menuju shaf. Ini hukumnya sunnah. Jadi makmum kapan dia berdiri menuju shaf, yaitu ketika mendengar muadzin mengucapkan qad qamatis shalah. Ini kalau kondisi imam sudah di dalam masjid. Adapun kalau imam belum di dalam masjid, dia masih di luar masjid, begitu muadzin iqamah, maka makmum belum berdiri kecuali setelah melihat si imam sudah mulai masuk masjid. Jadi kalau mereka melihat imamnya, maka saat itu para makmum untuk bergegas menuju shafnya atau berdiri menuju shaf. Thayyib, kemudian sunnah yang berikutnya yang beliau sebutkan di sini adalah tidak ada yang diucap sebelum mengucapkan takbir. Jadi pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, mau masuk sholat, sebelumnya tidak ada ucapan-ucapan atau bacaan-bacaan tertentu. Ini yang beliau sebutkan, hukumnya juga sunnah. Kemudian perkara yang sunnah yang berikutnya yang beliau sebutkan adalah bagi si imam. Bagi si imam disunnahkan baginya meluruskan shaf makmum. Jadi sebelum si imam ini memulai sholat, dia meluruskan shaf makmum dulu terlebih dahulu. Cara meluruskan shaf ini baik dengan perbuatan maupun dengan ucapan. Dengan perbuatan diantaranya dia melakukan langkah untuk berjalan, memegang tongkat misalnya, atau dia luruskan sendiri dengan tangannya. Dia atur barisan atau shaf jamaah. Ini dengan perbuatan. Adapun dengan lisan, dengan ucapan, cukup dia mengatakan sawwu sufufakum, atau dia mengatakan istawu, luruskanlah shaf-shaf kalian. Ini hukumnya sunnah. Ini kalau si makmum dia lihat belum meluruskan shafnya. Adapun kalau si makmum sudah meluruskan shaf, maka sudah tidak dibutuhkan lagi ucapan sawwu sufufakum. Jadi Rasulullah SAW mengucapkan kalimat demikian di awal perkara untuk mengajarkan para sahabat agar mereka meluruskan shaf. Tapi setelah para sahabat sudah mengerti, sudah tahu, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in, ketika sudah berdiri di shaf mereka lurus. Rasulullah SAW sudah tidak mengatakan sawwu sufufakum. Kemudian sunnah yang berikutnya, kata beliau rahimahullah, wa yusannu takmilus shaffil awwali fal awwal. Disunnahkan menyempurnakan shaf yang pertama, fal awal, kemudian shaf yang berikutnya, kemudian shaf yang berikutnya lagi. Menyempurnakan shaf yang pertama hukumnya sunnah. Setelah shaf yang pertama sudah penuh, kemudian diisi yang shaf yang kedua.
terus sampai penuh. Setelah penuh shaf yang kedua diisi lagi shaf yang ketiga dan seterusnya. Ini hukumnya sunnah. Maksud dari sunnah adalah dianjurkan. Seseorang dapat pahala karenanya dan dapat pengampunan. Bukan yang dimaksud dengan sunnah ini kita meremehkannya. Ah, sunnah kok tidak apa-apa ditinggalkan. Bukan. Tidak ada amalan yang remeh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan luar biasa dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala walaupun amalan sunnah. Jadi jangan kita remehkan. Jadi menyempurnakan shaf yang pertama, kemudian yang kedua sebelum membuat shaf yang di belakangnya itu hukumnya sunnah. Kemudian faedah yang kita petik dari hukum sunnah ini, kalau seandainya ada jamaah atau di sebuah masjid shafnya tidak disempurnakan yang pertama tapi sudah bikin shaf yang kedua, sholat mereka sah. Sholat jamaah mereka sah. Mereka tidak berdosa. Tapi disayangkan mereka meluputkan pahala sunnah menyempurnakan shaf. Karena ini pahalanya besar. Jadi yang perlu saya ingatkan berkaitan dengan pembahasan ini adalah hendaknya kita sempurnakan shaf kita. Sempurnakan dulu di shaf yang pertama, setelah sempurna baru isi yang kedua. Ini yang saya perhatikan, shaf yang pertama belum sempurna, masih ada bolong-bolong, kiri sayap kanan masih ada yang belum terisi, sudah membuat shaf di belakang. Ini menyelisih sunnah, ya ikhwan. Jadi jangan seperti itu, diisi dulu, nanti sudah sempurna, terisi semua, baru membentuk shaf di belakangnya. Taib. Jadi shaf yang pertama lebih utama dari shaf yang kedua. Shaf yang kedua lebih utama dari shaf yang ketiga. Shaf yang ketiga lebih utama dari shaf yang keempat, begitu seterusnya. Begitu seterusnya. Kemudian muncul perkara bagaimana Ustadz bagi orang yang kalau dia melangkah menuju shaf yang pertama dia akan ketinggalan rakaat. Kalau dia langsung masuk di shaf yang di belakang, shaf ketiga atau keempat atau kelima misalnya di sebuah masjid padat orang yang sholat, shafnya sampai 5 susun, 6 susun. Begitu dia masuk, ada celah yang dia bisa masuki supaya bisa sampai ke shaf yang pertama. Cuma kalau dia berjalan untuk menggapai shaf yang pertama, tidak akan sampai. Artinya imamnya tidak sempat lagi karena imamnya akan bangkit dari ruku. Tapi kalau dia masuk di shaf yang di belakangnya itu, yang shaf yang kelima misalnya, dia dapat rakaat yang pertama. Tapi dia berdiri di shaf yang keberapa? Yang kelima, yang di belakang. Mana yang lebih didahulukan? Yang lebih didahulukan apakah menggapai shaf yang pertama walaupun ketinggalan rakaat, atau dia mengutamakan mendapat rakaat walaupun cuma dapat shaf yang di belakang? Kata para ulama, dilihat kalau pada rakaat yang masih rakaat pertama maka lebih utama dia dahulukan rakaat yang pertama. Kalau sudah rakaat yang kedua maka lebih dia dahulukan untuk kalau apa tadi itu? Kalau masih rakaat yang pertama maka lebih dia dahulukan untuk dapat rakaat yang pertama walaupun dapat di shaf belakang.
Paham ini? Tapi kalau sudah dapat rakaat kedua dan seterusnya, maka dia dahulukan dapat apa? Shaf yang pertama. Paham di sini, ikhwan? Azmil, paham Azmil? Nah, ini ketika bertabrakan seperti ini yang didahulukan mana? Apakah rakaat atau shaf? Ceritanya ini ada orang masuk masjid, shaf sudah apa? Sudah membentuk sampai 5 shaf. Sementara imamnya sudah mulai mau rukuk. Kalau dia berjalan melangkah supaya sampai ke shaf yang pertama, dia sudah tidak dapat sudah tidak sempat dapat rakaat. Karena imamnya akan bangkit dari rukuk. Berarti dia masbuk toh. Tapi dia dapat rakaat. Tapi dia apa? Tidak dapat rakaat. Kalau dia masuk di shaf yang paling belakang, dia dapat rakaat, cuma tidak dapat shaf yang pertama. Gimana rinciannya tadi? Dilihat. Kalau masih di rakaat yang pertama, dia dahulukan rakaat yang pertama. Karena rakaat pertama itu ada keutamaan tersendiri. Rakaat yang pertama bersama imam. Walaupun dia masuk di shaf yang terakhir, yang paling belakang tidak mengapa. Karena lebih afdol mengajar rakaat yang pertama. Tapi kalau saat itu dia dapat rakaat kedua atau ketiga, maka dia dahulukan, dia berjalan menggapai shaf yang pertama. Lebih dia dahulukan. Baik. Kemudian kata beliau, wa tarasul ma'mumina wasaddu khulalis sufuf. Sunnah yang berikutnya kata beliau adalah tarasul ma'mumin, yaitu merapatkan barisan, merapatkan shaf sunnah. Dan ini pendapat jumhur para ulama. Merapatkan shaf hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, sebagian ulama mengatakan wajib. Artinya jangan kita remehkan, tetap kita berusaha untuk merapatkan shaf. Walaupun sunnah, ini keutamaan. Pahalanya sangat besar, kita dapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetap kita merapatkan shaf di dalam sholat walaupun hukumnya sunnah, tidak sampai wajib. Rapat shaf hukumnya apa tadi? Sunnah. Kemudian yang berikutnya wasaddu khulalis sufuf. Sunnah yang berikutnya menambal shaf yang kosong. Hukumnya dianjurkan sunnah. Jadi begitu kita masuk atau saat itu kita di shaf yang belakang, kita lihat shaf yang depan kita kosong. Ada area yang kosong. Terlalu renggang bisa masuk satu orang. Nah, itu hukumnya sunnah kita maju mengisi ruang yang kosong tadi. Saddu khulalis sufuf namanya. Baik dia baru masuk atau dia saat sedang dalam shaf. Dia tutup shaf yang renggang. Kemudian kata beliau wa yumnatu kulli shaffin afdalu. Bagian yang kanan, shaf sayap kanan atau bagian kanan afdal, lebih afdal. Maksudnya kanan mana? Kanan imam. Jadi imam di tengah. Berarti orang-orang yang ada di shaf kanan dari mulai sejarah ini ke sana itu lebih afdal daripada orang yang di shaf kiri. Sayap kanan lebih afdal daripada sayap kiri. Paham di sini, ikhwan? Nah. Wa qurbul afdali minal imami. Kemudian disunnahkan juga kata beliau
orang-orang yang afdol mendekat ke imam daripada yang tidak afdol. Maksudnya apa? Orang afdol di sini yang dimaksud adalah orang yang bacaannya bagus, nah hafalannya banyak, paham fikih sholat, dari sisi umur lebih dewasa, sudah tua misalnya. Ini maksudnya orang yang lebih afdol. Yang orang seperti ini lebih diutamakan untuk berada di belakang imam, mendekat ke imam, daripada yang kurang afdol, misalnya anak-anak. Paham di sini ya? Nah, jadi jangan yang hafalannya banyak, sudah mulai dewasa atau sudah dewasa, sudah mulai besar, malah ke belakang atau ke samping. Jangan. Itu lebih diutamakan mendekat ke imam. Apa sebabnya? Sebabnya adalah dikhawatirkan si imam ini ada uzur, misalnya minta diganti. Ya kan? Siapa yang menggantikan? Kalau yang di depan misalnya orang yang tidak boleh menggantikan dia menjadi imam, tidak boleh. Nah, itu alasannya di situ. Untuk antisipasi jangan sampai imam ini minta diganti. Sakit, jatuh misalnya, pingsan dia atau batal saat itu, nah, ada uzur, maka minta diganti sama orang di belakang. Atau bacaannya salah, maka sangat perlu orang yang di samping imam, di dekat imam adalah orang yang bisa mewakilkan si imam kalau ada uzur dan bisa menegur si imam kalau si imam salah. Ini kata beliau lebih afdol hukumnya orang yang sudah seperti ini, sudah terkumpul pada dirinya keafdolan dari sisi umur, dari sisi hafalan Quran, bacaan, kemudian fikih sholat, mereka di depan. Mereka di depan. Bagaimana Ustaz kalau anak-anak yang di depan mereka lebih dahulu? Ya sudah. Kalau mereka yang lebih dahulu tidak boleh kita singkirkan. Cuma ini artinya penyemangat, motivasi. Yang lebih afdol adalah orang yang afdol, memiliki kriteria di atas dari sisi ilmu, dari sisi apa? Hafalan, bacaan, umur dan seterusnya. Hukumnya sunnah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya liyalini, orang yang ada di belakangku, minkum di antara kalian wahai sahabat, ulul ahlam, orang yang sudah memiliki, orang yang sudah berumur, wan nuha, dan memiliki kecerdasan, maksudnya sudah dewasa. Ini hadis apa dalilnya. Kemudian wa khairus sufufir rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Kata beliau, sebaik-baik shaf para lelaki adalah di awal, yang shaf yang di awal. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk adalah di belakang. Ya, ini penyemangat bagi kita untuk bagaimana berada di shaf yang pertama, kecuali ada uzur. Kalau tidak ada uzur, ini keterlaluan. Sudah azan masih mondar-mandir di dalam rumah, atau santri sudah azan masih mondar-mandir, masih main bola, lari-lari. Jangan, kecuali ada uzur. Sudah persiapan misalnya tiba-tiba mau buang air, atau anak ngurus anak misalnya, ya lain. Ini memang unsur kesengajaan, mau berlambat-lambat. Jangan yang seperti ini, ya, tidak baik. Nanti di akhirat orang yang berlambat-lambat dalam amalan soleh akan ditaruh di belakang nanti di akhirat. Wal iyadu billah. Taib, jadi shaf yang paling afdol adalah yang di depan bagi kaum lelaki, dan yang paling buruk adalah yang di belakang. Kemudian wa khairus sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha.
Sementara soft perempuan yang paling afdol di belakang. Yang paling tidak baik, yang tidak afdol adalah di depan. Ini kalau perempuannya bermakmum di belakang laki-laki. Tapi kalau sesama perempuan, imamnya perempuan, ya tetap afdol soft yang pertama. Misalnya ahwat semua, imamnya ahwat, yang afdol ya tetap soft yang pertama daripada yang kedua dan seterusnya. Tapi kalau dia bermakmum di belakang laki-laki, yang paling afdol adalah yang di paling belakang, soft yang paling belakang. Tsumma yaqul, kemudian dia berkata, wa huwa qaimun ma'al qudrah, yaitu orang yang ingin melakukan salat ini, wa huwa qaimun ma'al qudrah. Jadi dia mengatakan ketika mau memulai salatnya dalam keadaan berdiri ma'al qudrah, disertai mampu, jika mampu. Perinciannya gimana? Pada pertemuan sebelumnya, berdiri hukumnya rukun, wajib pada salat apa ini? Pada salat fardu, pada salat yang wajib. Bukan pada salat yang sunnah. Jadi salat yang sunnah tidak wajib berdiri. Salat fardu yang dimaksudkan. Kalau mampu. Jadi dia mengatakan ketika mau memasuki salat, yaitu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Karena di sini di bab ini adalah menjelaskan kaifiat tata cara salat. Pada kitab yang sebelumnya hanya menjelaskan pembagian, ini syarat sah salat, ini rukun salat, ini perkara yang wajib dalam salat, ini yang sunnah dalam salat. Jadi kitab ini lebih ke bagaimana tata cara salat. Berarti sudah campuran yang wajib, yang sunnah, yang rukun di dalamnya. Jadi dia mengatakan Allahu Akbar, tidak ada kalimat yang lain. Kalimat pembuka nawaitu usolli atau kalimat-kalimat yang lain tidak ada. Cukup niat. Niat ingin sholat. Kalau sholat kemudian diperhatikan dalam perkara niat ini, yaitu menentukan jenis sholatnya. Kalau sholat Jumat, ya niatnya sholat Jumat. Kalau sholat maghrib, niatnya sholat maghrib. Sholat Isya, niatnya sholat Isya. Ustadz, bagaimana kalau sekedar niat sholat saja Ustadz? Begitu dia takbir, niat hanya saya ingin sholat. Sah, tapi sholat sunnah namanya itu. Sholatnya jadi sholat sunnah. Misalnya dia waktu masuk tadi maghrib, niatnya hanya sekedar sholat. Saya ingin sholat. Sholat sunnah dia tadi. Bukan sholat maghrib. Jadi dia harus tentukan dia ingin sholat maghrib. Taib, jadi dia mengatakan Allahu Akbar. La yujzi'uhu ghairuha. Tidak sah mengucapkan kalimat yang selain ini. Allahu a'zam misalnya. Allah Maha Agung, tidak sah. Allahu akram, Allah Maha Mulia, tidak sah. Tidak sah. Jadi harus kalimat Allahu Akbar. Tidak boleh kalimat yang lain. La yujzi'uhu ghairuha. Kemudian kata beliau di sini, perkataan beliau tsumma yaqul, kemudian dia mengatakan, menunjukkan lafaz Allahu Akbar ini harus dengan suara. Minimal dia dengar sendiri. Jadi takbiratul ihramnya harus terdengar, harus ada suara, minimal dia dengar sendiri. Kalau tidak ada suara sama sekali sekedar mulut komat kamit, tidak sah. Tidak ada suara sama sekali, tidak sah. Harus ada suara, minimal dia sendiri yang dengar. Tsumma yaqul, kemudian mengatakan, itu dalam bahasa Arab qaul
kalimat adalah lafaz yang memiliki suara. Wal hikmatu fi iftitahiha bidzalik liyastahdira 'azamatu may yaqumu baina yadayhi. Hikmah, kemudian beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan hikmah. Hikmah, jadi beliau menyebutkan sebagian dari hikmah gerakan-gerakan di dalam salat. Apa hikmahnya mengucapkan Allahu Akbar? Hikmahnya kata beliau liyastahdira 'azamatu may yaqumu baina yadayhi. Agar dia menghadirkan dalam hatinya atau agar hadir dalam hatinya kebesaran, keagungan zat yang sedang dia sembah ini. Jadi Allahu Akbar. Allah Maha Besar, lebih besar. Akbar itu artinya lebih besar. Lebih besar dari segala-galanya. Nah, sayang kalimat ini kadang cuma kita ucapkan saja tanpa ada perasaan atau merasa dalam hati kita bahwasanya zat yang kita sembah di dalam solat kita ini zat yang maha besar. Kenapa fayakhsha? Agar dia khusyuk. Nah ini di sini rahasianya kenapa banyak orang yang tidak khusyuk di dalam solatnya. Di antaranya tidak istihdor, menghadirkan dalam hatinya keagungan, kebesaran, kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti orang yang belum pernah melihat harimau misalnya. Seumur hidupnya belum pernah melihat harimau. Terus dia dilepas di hutan. Kita bilang di situ itu banyak harimau. Dia santai aja. Harimau dia belum pernah lihat. Ya kan? Belum ada juga yang menjelaskan orang-orang lain harimau itu apa harimau. Tapi kalau sudah ada yang menjelaskan misalnya walaupun dia belum lihat. Apalagi kalau dia sudah lihat bahwasanya harimau itu bentuknya seperti ini. Gigi taringnya kuat. Kalau menggigit dia seperti ini. Akan mencabik-cabik tulang dan daging manusia. Dia pakai cakar dan seterusnya sampai orang itu mati. Hewan buas dan seterusnya. Kalau dibilang itu harimau dan sudah ada gambaran dia tentang harimau itu, takut dia. Ya kan? Nah, maksud saya ini kalimat pembuka bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita mau berdiri ingin menegakkan salat, mengatakan Allahu Akbar tapi hatinya lalai. Tidak tahu yang dia sembah ini gimana, dia tidak tahu. Sifatnya seperti apa, besar atau kecil. Mampu atau tidak mampu, mendengar atau tidak mendengar. Dari sinilah pentingnya kita mengetahui siapa zat yang kita sembah, mempelajari nama-nama dan sifatnya. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dibangun di atas ini kita punya gambaran. Gambaran bahwasanya Allah itu maha besar. Allah itu maha kuat, Allah itu maha menyaksikan. Kita baca Al-Quran, Allah mengatakan wal ardu qabdatuhu jami'an wal ardu qabdatuhu jami'an yaumal qiyamah. Pada hari kiamat seluruh bumi ini Allah genggam dengan tangannya. Kemudian langit matuyatum biyaminihi, Allah lipat dengan tangannya. Kecil atau besar itu? Antum sama harimau saja takut. Kenapa sama Allah Subhanahu wa taala tidak takut? Zat yang maha besar, menggenggam langit, bumi dan seterusnya. Zat yang maha berkuasa atas segala-galanya. Taib, menjadi khusyuk, fayakhsha, fa'in, kemudian. Taib, kemudian kata beliau,
Fa in madda hamzatallahi au akbaru au qala ikbar lam tanaqid. Kata beliau kalau dia memanjangkan hamzah pada kalimat Allah, lafzul jalalah Allah, lam tanaqid, tidak sah. Pahamin ikhwah? Jadi ada orang mau sholat, dia mengatakan Allahu Akbar, tidak sah. Lafaz Allahu Akbar tidak sah, sholatnya juga tidak sah. Au akbar, atau dia memanjangkan hamzah yang ada di akbar, Allahu Akbar, tidak sah juga. Kalau tidak sah takbiratul ihramnya, berarti tidak sah sholatnya. Subhanallah. Jadi ngeri ini. Jadi jangan sekedar sholat kita ya, perhatikan sholat kita dari sisi sah dan tidaknya. Khawatir selama ini kita sholat, ternyata ada rukun sholat yang kita tidak tunaikan. Sholat kita tidak sah. Au qala ikbar, atau dia panjangkan akbar, Allahu Akbar, tidak sah juga. Nah, akbar, ingat itu yang muadzin juga saya dengar biasa panjangkan akbarnya, tidak boleh seperti itu ya. Karena kalau dipanjangkan akbar artinya rebana. Allahu Akbar, Allah adalah rebana. Antum menghina Allah itu tidak boleh. Panjang pendek sudah merubah arti. Jadi yang benar pendek semua. Allahu Akbar. Atau kafnya dia ganti dengan goin. Allahu Akbar. Ada yang begini? Banyak saya dengar. Imam-imam seperti ini. Allahu Akbar. Ak, dia baca goin. Tidak sah juga. Karena akbar pakai goin artinya berdebu. Allahu Akbar, Allah maha berdebu. Wal'iyadzubillah, menghina Allah lagi. Tidak sah. Wal akhrasu yuhrimu biqalbihi wala yuharrik lisanahu wa kada hukmul qiraati wat tasbih wa ghairuhuma. Wal akhras, adapun orang yang akhras, orang yang tidak bisa bicara. Apa bahasa kita ya, orang yang tidak bisa bicara? Bisu ya, orang bisu, tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong. Tidak bisa ngomong, ada orang seperti itu. Alhamdulillah kita bisa ngomong. Nikmat luar biasa. Yuhrimu biqalbihi, maka dia bertakbir takbiratul ihram biqalbihi, dengan hatinya. Jadi tidak wajib dia, kan dia nggak bisa ngomong toh, tidak bisa ngomong, tidak wajib dia berbunyi, bersuara. Tidak wajib. Ihramnya, takbiratul ihramnya cukup dalam hati. Wala yuharrik lisanahu, tidak harus menggerakkan lisannya karena dia kan bisu. Tidak bisa ngomong. Wa kadza hukmul qiraati wat tasbih wa ghairuhuma, demikian juga membaca Al-Qur'an di dalam salat dan juga tasbih ketika ruku' dan sujud dan bacaan-bacaan lainnya di dalam salat itu cukup di dalam hati bagi orang yang bisu, yang tidak bisa ngomong. Taib. Wa yusannu jahrul imami bitakbir liqauli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau menyebutkan sunnah yang lainnya. Disunnahkan jahrul imami bitakbir, imam menjaharkan takbir. Jahar lawan dari sir, jahar diperdengarkan ke orang lain. Kalau sir cukup dia yang dengar sendiri. Jadi sunnah hukumnya si imam ini mengucapkan takbir dengan memperdengarkannya.
Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, Khalid. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, idza kabbaral imamu fakabbiru. Jika si imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, jika si imam bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Artinya apa? Berarti takbir si imam ini kedengaran oleh si makmum. Kalau si imam sudah bertakbir, berarti kita sudah dengar itu. Menunjukkan bahwasanya si imam ini saat bertakbir harus mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh si makmum. Wa bitasmi', demikian juga mengeluarkan suara ketika membaca tasmi'. Apa tasmi'? Abdullah, sami Allahu liman hamidah. Wa liqaulihi, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa idza qala sami Allahu liman hamidah faqulu rabbana walakal hamd. Jika si imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, perhatikan Nabi Muhammad mengatakan jika si imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, menunjukkan si makmum dengar. Artinya apa? Berarti si imam harus mengeluarkan suara yang bisa didengar oleh si makmum ketika membaca takbir dan ketika tasmi' sami Allahu liman hamidah. Faqulu, maka kalian katakanlah rabbana walakal hamd. Jadi si makmum mengucapkan rabbana walakal hamd. Dan ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Jadi takbiratul intiqal, kalau takbiratul ihram yang pertama hukumnya apa? Rukun. Takbir setelahnya pada gerakan setiap perpindahan rukun hukumnya wajib. Begitu juga tasmi' sami Allahu liman hamidah, begitu juga rabbana walakal hamd. Taib, kita sebutkan perincian tentang hukum tasmi' dan rabbana walakal hamd. Jadi yang membaca tasmi' hanya imam dengan munfarid. Si imam dengan orang yang sholat sendirian. Iya, fahmi? Si makmum tidak membaca tidak membaca sami Allahu liman hamidah. Tapi hanya membaca apa? Rabbana walakal hamd. Rabbana walakal hamd. Kapan? Nah, ini berbeda. Kalau si imam membaca Rabbana walakal hamd ketika sudah tegak berdiri. Karena waktu dia bangkit dari ruku mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Di sela-sela itu sami Allahu liman hamidah. Begitu sudah tegak mengucapkan apa? Rabbana walakal hamd. Nah, si makmum kapan? Si makmum ketika mau bangkit, bukan ketika sudah tegak. Jadi begitu si imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia berdiri, si makmum di sela-sela berdirinya mengucapkan Rabbana walakal hamd. Begitu sudah tegak berdiri, tidak ada yang dibaca. Tidak ada bacaan setelah itu bagi si makmum. Jadi Rabbana walakal hamd bagi si imam ketika berdiri, bagi si makmum ketika mau bangkit dari rukuknya. Kalau sudah berdiri dia diam. Taib, demikian ya ikhwah yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi ilmu yang bermanfaat. Taib, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.